ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang kami hormati Ustadz Dr. Bunyamin selaku Wakil Rektor Universitas UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka, Mas Dwi Fajri selaku LPPIK ya, nggak salah. Dan Bapak-Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, kalau di Solo, mudah-mudahan di Jakarta juga cerah. Ya. Kita dapat berjumpa dalam agenda Kalam Subuh LPPIK Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka Jakarta. Saya sudah lama tidak gabung dengan kegiatan Kalam Subuh ini. Ada beberapa minggu atau beberapa bulan saya nggak gabung karena barengan dengan beberapa kegiatan. Nah, ketika Pak Dwi Fajri menghubungi saya masih dalam kondisi kurang fix kesehatan saya, sehingga saya juga tidak bisa menyiapkan PPT yang komplit ya. Jadi nanti mungkin banyak lebih perbincangan secara lisan ya. Terutama beberapa cerita yang tentang Kiai Mas Mansur ya, yang saya dapatkan. Mungkin Pak Bunyamin pernah ikut juga, apa enggak ya, lupa ya. Dulu sering diceritakan oleh Pak A.R. Fahrudin ya. Pak A.R. Fahrudin setiap sebulan sekali datang di Pondok Sobron, beliau menginap di Pondok Sobron. Kemudian nanti setelah subuh beliau memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada santri-santri atau mahasantri Pondok Sobron, dan banyak nasihat yang beliau sampaikan itu dalam bentuk kisah nyata atau cerita tentang pimpinan-pimpinan kita atau pemimpin-pemimpin kita masa lalu. Dan memang itu beliau sampaikan dalam rangka memotivasi ya. Jadi kalau Pak AR kalau memotivasi anak-anaknya atau anak-anak muda, tidak dengan mengklaim-klaim ya, tidak dengan mengklaim-klaim misalnya ini hadiah dari negara untuk Muhammadiyah, tidak ya. Tetapi beliau ceritakan bagaimana kisah-kisah yang menginspirasi dari tokoh-tokoh ya, yang saya dapatkan dari Pak AR itu cerita tentang Kiai Badawi, Kiai Fakih Usman, Kiai Mas Mansur, Buya AR Sultan Mansur, dan juga ada tokoh lagi namanya Kiai Fahrudin. Kiai Fahrudin itu bukan ayahnya Pak AR Fahrudin, namanya aja bersama. Tapi Kiai Fahrudin menurut kesan Pak AR adalah ketua majelis tabligh di masanya yang sangat istilahnya Pak AR itu dalam bahasa Jawa mubalek celeleng. Mubalek celeleng itu mubalek yang tidak kenal lelah, tidak punya rasa takut, pokoknya terus berjihad untuk bertabligh. Itu
Kiai Fahruddin, Kiai Haji Fahruddin. Nah, Pak HR pernah menggantikan Kiai Fahruddin ketika memberikan tablik di daerah istimewa Aceh di Luwut, namanya masih daerah istimewa Aceh. Baik, saya akan mencoba menampilkan PPT yang sempat saya buat walaupun hanya beberapa slide saja. Ya, Kiai Mas Mansur adalah seorang ulama, pemikir dan pejuang Muhammadiyah sekaligus juga pejuang untuk bangsa. Untuk bangsa. Jadi beliau perjuangannya sedemikian rupa, bahkan melintasi berbagai komunitas umat Islam. Sebelum bergabung Muhammadiyah dia kemana-mana juga. Sebagai prolog, kita Muhammadiyah ini punya dua tokoh yang sangat sangat berkesan dalam perjuangan Muhammadiyah yang kita kenal dengan istilah Mansur Timur dan Mansur Barat. Tapi dalam penyebutan biasa disebut Mansur Barat dulu, baru Mansur Timur. Di dalam kesempatan ini saya sebut Mansur Timur dulu karena yang kita bahas adalah Mansur Timur. Kemudian beliau menjadi ketua PP Muhammadiyah, dulu namanya masih PB Muhammadiyah, atau HB, Hofbistir Muhammadiyah. Kalau Pak Kiai Mas Mansur dulu masih namanya HB, Hofbistir Muhammadiyah. Beliau lebih dulu menjadi ketua PP Muhammadiyah, yaitu pada tahun 37, pada saat Muktamar ke-26 di Jogja. Sedangkan Buya A.R. Sultan Mansur yang kita kenal sebagai Mansur Barat, itu nanti menjadi ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1953. Setelah Kiai Mas Mansur sudah kembali dipanggil oleh Allah karena beliau wafat pada tahun 1946. Setahun setelah Indonesia merdeka dan kondisinya beliau di akhir hayatnya dalam kondisi yang memprihatinkan, mengenaskan, dalam keadaan sakit karena di penjara dalam pemerintahan Jepang itu beliau disiksa dan sebagainya. Sehingga ketika dibawa di rumah sakit pun seperti tanpa sadar beliau mengucapkan kata-kata. Tapi kata-kata yang menarik menurut cerita bapak-bapak di Surabaya yang disampaikan oleh Mas Najib Hamid almarhum. Beliau dapat cerita dari Kiai Anwar Zain dan sesepuh-sesepuh Muhammadiyah di Surabaya. Ucapan yang beliau ucapkan dari lesannya ketika mengigau dalam keadaan tidak sadar, pokoknya memang sakit berat itu karena siksaan di penjara yang begitu rupa. Penjaranya Jepang itu. Dia mengucapkan ila baituk ya Allah, ila baituk ya Allah. Jadi dia ingin kembali ke rumah Allah, ingin kembali ke rumah Allah. Yang
akhirnya pada tahun 1946 beliau dipanggil oleh Allah mengembuskan nafas terakhirnya. Nah, dua Mansur Timur dan Mansur Barat ini memiliki pengalaman yang hampir sama dalam kapasitas beliau, kemudian ditunjuk, diangkat menjadi Ketua PP Muhammadiyah. Ini menariknya di sini ya. Kiai Mas Mansur dan Buya A.R. Sultan Mansur. Kalau Kiai Haji Mas Mansur menjadi Ketua PP Muhammadiyah di saat Muktamar ke-26 tahun 37. Jadi kalau waktu itu Muktamar itu dilaksanakan setiap tahun ada Muktamar. Dan muktamarnya sampai tahun 30-an atau mungkin tahun 40-an ya. Wallahu alam, saya enggak terlalu persis. Itu masih selalu dilaksanakan di Yogyakarta. Setiap tahun ada muktamar dan periode kepemimpinan waktu itu ya kalau nggak salah 3 tahunan ya. Jadi 3 tahunan ada muktamar yang memilih pemimpin. Nah, pada waktu muktamar ke-26 tahun 1937 di Yogyakarta, waktu itu terjadi masa transisi antara tokoh-tokoh tua, angkatan tua dan angkatan muda. Ya, angkatan muda menginginkan ada progresivitas dalam gerak Muhammadiyah. Ya. Tetapi mereka kecewa karena gerakan Muhammadiyah dalam tanda petik dikuasai mungkin pengaruh yang sangat kuat dari kelompok tua, terutama Kiai Haji Hashim. Ini Hashim atau Hisham, Allahu alam. Kiai Haji Mukhtar dan Kiai Haji Sujah. Dan situasi muktamar semakin kritis ketika 3 tokoh itulah yang terpilih lagi karena ranting-ranting cabang-cabang di dalam pemilihannya memilih 3 tokoh itu sehingga kelompok muda semakin kecewa. Nah, kemudian setelah ada dialog dengan tokoh-tokoh tersebut, kemudian ketiga tokoh itu yaitu Kiai Hashim, Kiai Mukhtar dan Kiai Sujah itu mengundurkan diri dari pencalonan. Nah, maka ditunjuklah Ki Bagus Hadikusumo sebagai mewakili kelompok muda untuk menjadi ketua. Tapi beliau tidak bersedia dan beliau mengusulkan Kiai Mas Mansur dan tokoh-tokoh yang lain sesepuh setuju Kiai Mas Mansur untuk dipilih, diangkat, ditunjuk. Jadi itu 2 Mansur ini menjadi ketua PP tidak melalui pemilihan, tapi penunjukan. Kalau Kiai Mas Mansur pada tahun 37 karena terjadi itu transisi antara angkatan muda dan angkatan tua. Sehingga terjadilah deadlock kira-kira begitu. Maka setelah Ki Bagus gak bersedia, Kiai Mas Mansur ditunjuk untuk menjadi ketua dan sebelumnya semula beliau juga tidak bersedia. Tapi setelah dialog dengan para sesepuh ya, waktu itu yang kelompok sepuh itu ya Kiai Sujah dan sebagainya itu beliau bersedia menjadi ketua asal Ki Bagus menjadi wakil ketua untuk mendampingi beliau. Tapi Ki Bagus juga tidak bersedia dan mengusulkan Kiai Badawi dan akhirnya jadilah Kiai Mas Mansur menjadi ketua PP Muhammadiyah bersama Kiai Badawi sebagai wakilnya yang akan mendampingi beliau. Menariknya Kiai Mas Mansur
itu kan masih berdomisili di Surabaya. Berdomisili di Surabaya, dan ketika menjadi ketua PP, karena kantor PP ada di Yogyakarta, beliau harus pindah ke Yogyakarta. Padahal ketua PP, menjadi ketua PP tidak menerima gaji. Nah, gimana untuk maisah beliau? Maka untuk maisah beliau menjadi menjadi guru Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Jadi untuk hidupnya sebagai guru Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Ada yang menarik dari perubahan budaya kepemimpinan pada masa Kiai Mas Mansur. Setelah beliau pindah ke Jogja, beliau merubah budaya yang ada di Yogyakarta, mungkin terlalu slow atau bagaimana ya. Kalau Jawa Timur, Surabaya kan mungkin agak keras, tegas dan sebagainya ya. Kalau Jogja, Solo itu kan mungkin pelan-pelan kan begitu ya. Ini cerita dari Pak Kiai Jarnawi Hadikusumo. Cerita dari Kiai Jarnawi Hadikusumo. Yang belum sempat saya tulis juga itu, tapi cerita. Ya, lupa ada peristiwa apa. Kalau nggak salah pengajian di PP Muhammadiyah. Pak Jarnawi cerita ketika Mas Mansur awal-awal menjadi ketua PP Muhammadiyah, beliau menyaksikan rapat PP Muhammadiyah ini kok nggak tepat waktu, Undangan jam 8, jam setengah 9 belum ada orang. Jam 9 baru berdatangan sehingga rapat baru bisa 9 gitu. Maka beliau membuat treatment. Kan undangan jam 8, beliau mengundang jam 8. Begitu jam 8, beliau waktu itu masuk ke ruang rapat dan beliau sendiri. Maka jam 8 beliau buka, beliau ucapkan Assalamualaikum, dijawab sendiri Waalaikumsalam. Marilah, ini sudah jam 8 tepat, rapat kita buka. Padahal beliau sendiri itu ya. Rapat kita buka dengan membaca basmalah. Nah, setelah itu ditunggu beberapa menit karena belum ada yang datang, tidak ada yang datang. Marilah rapat kita tutup dengan baca hamdalah. Maka ditutup dan salam. Sudah selesai, beliau keluar dari ruang rapat, duduk di ruang lobi PP Muhammadiyah di Jalan Ahmad Dahlan itu. Maka ketika anggota PP yang lain datang, Pak Kiai, mari kita mulai rapatnya. Kiai Mas Mansur menyampaikan, rapat sudah selesai. Rapat sudah selesai, tadi jam 8 saya buka, jam 8 lebih 5 menit saya tutup karena tidak ada orang. Begitu rapat minggu berikutnya, begitu lagi. Pak Kiai, mari kita mulai rapat. Rapat sudah selesai. Sudah ditutup. Nah, akhirnya minggu-minggu berikutnya para pimpinan itu tergopoh-gopoh, bergegas datang tepat waktu supaya sesuai undangan. Dari situlah disiplin waktu terlaksana, tercapai gerakan. Jadi Kiai Mas Mansur merubah budaya kerja yang biasa kurang disiplin, beliau disiplinkan.
Sehingga waktu itu memang sering dikenal juga periode Mas Mansur begitu kan. Karena memang Kiai Mas Mansur merubah berbagai macam, termasuk sebelum jadi ketua PP, beliau juga merubah cara beragama dengan mengusulkan berdirinya Majelis Tarjih yang akhirnya beliau sendiri yang ditunjuk sebagai ketua Majelis Tarjih pertama. Nah, itu cerita-cerita sedikit ya tentang Kiai Mas Mansur, sehingga Pak Jarnawi waktu itu cerita, maka ketika beliau menjadi sekretaris PP Muhammadiyah, kalau tidak salah pada tahun 78 ya, beliau menjadi ketuanya Pak AR, beliau menjadi sekretaris PP Muhammadiyah. Pak Jarnawi membuat edaran, saya masih ingat waktu itu saya masih kelas 1 SMP, karena ibu saya itu sekretaris ranting Aisyah, juga menyimpan surat edaran dari PP Muhammadiyah yang ditandatangani oleh Pak AR dan Pak Jarnawi. Gerakan milad tahun itu dengan apa istilahnya, semboyan tilka asaratun kamilah. Ada 10 poin kegiatan yang kemudian disebut dengan tilka asyaratun kamilah. Saya nggak hafal 1-2-nya. Salah satunya adalah tentang disiplin waktu. Dari 10 poin tilka asyaratun kamilah itu adalah disiplin waktu, yang menurut Pak Jarnawi dalam penjelasan cerita beliau itu terinspirasi oleh gerakan disiplin waktunya Kiai Mas Mansur tadi. Jadi pokoknya tepat waktu, segera dimulai. Kalau belum ada orang tunggu 5 menit, enggak ada orang 5 menit tutup gitu saja. Itu cerita, dan itu untuk mendisiplinkan ya, karena para pemimpin ketika dibuat treatment seperti itu mereka bergegas. Tapi kalau yang digitukan mungkin bukan para pemimpin, mungkin malah nggak datang gitu ya, mungkin malah nggak datang. Nah itu Mas Mansur yang terpilih atau ditunjuk menjadi ketua PP pada Muktamar tahun 37, Muktamar ke-26 di Yogyakarta, karena ada situasi-situasi seperti itu. Tapi ketika beliau terpilih kembali untuk periode yang kedua, yaitu periode 1940 sampai 1943, walaupun terlaksana sampai 42 ya. Karena 42 kemudian beliau terjun ke perjuangan nasional ya, menjadi 4 serangkai bersama Bung Karno, Bung Hatta dan Ki Hajar ya. Kemudian beliau melepas kedudukannya sebagai ketua PP, diserahkan kepada yang lain. Beliau terjun ke perjuangan pra-kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, pada periode yang kedua beliau itu terpilih full ya, seluruh peserta muktamar suaranya tertuju kepada Kiai Mas Mansur. Jadi istilahnya Mas Najib itu 100% ya, 100% suara muktamar memilih beliau. Mungkin ya 100% kurang 1 ya. Mungkin Kiai Mas Mansur nggak milih dirinya sendiri, bisa jadi, wallahu a'lam. Nah itu kalau Kiai Mas Mansur. Kalau Buya A.R. Sultan Mansur itu pada Muktamar 32 tahun 53, seluruh pimpinan terpilih waktu itu, ini cerita dari Pak A.R. juga ya, cerita dari Pak A.R. Seluruh pimpinan terpilih waktu itu hanya 9 orang. Kalau sekarang kan 13. Seluruh pimpinan terpilih 9 orang, tidak ada yang bersedia menjadi ketua PP. Menurut Pak AR,
tahun 53 itu Pak Jindar Tamimi sudah masuk dalam calon sebagai tokoh yang muda. Ya. Jadi seluruh yang terpilih dalam muktamar ada 9 orang. Kalau sekarang 13 itu tidak ada yang bersedia menjadi ketua PP, mungkin merasa berat situasi waktu itu ya, situasi politik dan macam-macam, negara begitu berat ya. Sehingga ditunjuklah Buya HR Sultan Mansur untuk menjadi ketua PP Muhammadiyah yang nanti periodenya 1953 sampai 56 dan 56 sampai 59. Buya HR Sultan Mansur dibujuk dan dirayu oleh Kiai Mukhtar waktu sebagai ketua, sebagai penasihat PP Muhammadiyah. Ini cerita Pak R ya. Nah, ketika semua enggak ada yang bersedia, maka 9 orang mengamanatkan kepada Kiai Mukhtar agar mendekati AR Sultan Mansur. Nah, maka Kiai Mukhtar mendekati AR Sultan Mansur sambil mengatakan, AR Sultan, engkau harus ketua. Engkau harus ketua. Buya AR Sultan Mansur ini orang yang biasanya kalau bicara semangat, ya, semangat membara, pokoknya jihad, tauhid. Gitu. Tapi ketika diberitahu oleh Kiai Mukhtar, engkau harus ketua, AR Sultan Mansur ini dengan lemes gitu ya, sambil meneteskan air mata, ya saya tak istikharah dulu ya. Saya tak istikharah dulu. Kiai Mukhtar kata Pak R nih ya, apakah betul seperti itu? Tapi ya Pak R kan ceritanya sambil memotivasi, tapi ada lucu-lucunya juga kan gitu, ya Pak R. Kata Pak R, Kiai Mukhtar mengatakan kepada Buya HR Sultan Mansur, silahkan istikharah, tapi harus ketua. Silahkan istikharah, tapi harus ketua. Akhirnya ditinggal, beliau silahkan istikharah, terus besok habis sholat subuh ditemui lagi. Gimana engkau? Udah siap jadi ketua? Ya, sambil menangis, saya tak baca Quran dulu. Itu Buya HR Sultan Mansur ya. Kiai Mukhtar bilang lagi, silahkan baca Quran tapi harus ketua. Silahkan baca Quran tapi harus ketua. Nah, akhirnya Buya HR Sultan Mansur bersedia menjadi ketua PP Muhammadiyah. Itu cerita 2 Mansur Barat, Mansur Timur. Jadi kita punya 2 Mansur yang ini saya tidak tahu kalau dalam huruf Arabnya itu Mansur itu pakai shod. Mansur berarti yang ditolong oleh Allah, atau Mansur yang menyebarkan, yang disebarkan ya. Jadi yang menyebarkan pemikiran, semangat jihad. Dua-duanya kan memang seperti itu. Bahkan persahabatan antara 2 Mansur begitu dekat ya. Salah satu putra Buya HR Sultan Mansur merupakan murid dari Kiai Mas Mansur, namanya Anwar Rasyid Sultan Mansur. Nah, ini biografi singkat Kiai Mas Mansur. Kalau dari segi kelahirannya antara Mansur Barat dan Mansur Timur terpaut 1 tahun. Jadi Buya HR Sultan Mansur lebih dulu lahir, yaitu kalau nggak salah Desember tahun 1895. Jadi lebih dulu sekitar setengah tahunan ya. Kalau
Kiai Mas Mansur 25 Juni 1896. Dan beliau ini merupakan putra ke-15 dari 31 bersaudara dari putra dari Kiai Ahmad Marzuki. Mas Ahmad Marzuki itu belum punya beberapa istri ya. Sehingga anaknya 31 orang. Istrinya itu 2 atau 3 Allah alam. Jadi anaknya 31. Kiai Mas Mansur merupakan putra yang ke-15 kalau urut-urutannya begitu. Ini cerita dari sebuah skripsi yang ditulis oleh Mas Saifullah, sekarang Ketua PWM Bengkulu. Pak Saifullah ini skripsinya tentang Kiai Mas Mansur. Beliau kelahiran Surabaya juga, Angkatan Muda Muhammadiyah Surabaya, kemudian lama di Yogyakarta, menjadi pemuda di Yogyakarta, IMM, IPM juga di Yogyakarta, tapi setelah selesai kuliah S1, S2, beliau pindah ke Bengkulu, ketika S3 di Jakarta juga sudah berada di Bengkulu. Sebenarnya beliau yang menguasai tentang Kiai Mas Mansur ya. Nah itu beliau putra yang ke-15. Dan beliau belajar agama dari ayahnya sendiri, Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki. Nah, ada gelar Mas itu gelar ulama dan kiai dari Madura. Jadi Kiai Mas Ahmad Marzuki ini memang berasal dari Madura, kalau tidak salah dari daerah Bangkalan, Madura. Maka setelah belajar bersama ayahnya, Kiai Mas Ahmad Marzuki, sekitar umur 10 tahun, beliau dikirim ke pesantren di Bangkalan, tempat asalnya beliau, untuk belajar Al-Quran, belajar ilmu bahasa Arab, terutama Nahwu dan Shorob, dengan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Kitab Alfiyah itu, kalamuna lafdun mufidun kastaqim itu ya. Nah, di pesantren ini beliau belajar selama 4 tahun, dianggap cukup. Nah, maka setelah 4 tahun beliau di usia yang masih sangat muda, umur 14 tahun, beliau dikirim oleh kedua orang tuanya untuk naik haji. Yaitu kira-kira mirip dengan Kiai Dahlan. Kiai Dahlan juga dikirim untuk naik haji yang pertama, umurnya sekitar itu ya, 14-15 tahun. Nah, Kiai Mas Mansur naik haji tapi juga diminta ditugaskan untuk belajar agama di sana. Jadi setelah naik haji kemudian belajar ke beberapa ulama di Timur Tengah. Salah satunya yang paling dekat adalah Syekh Mahfud At-Tirmasi atau Kiai Mahfud At-Tirmasi, berasal dari Termas Pacitan ya. Jadi guru beliau itu Syekh Mahfud At-Tirmasi. Ketika belajar di Mekah, di Saudi terjadi gejolak politik yang mungkin berimplikasi kepada pendatang-pendatang, bisa terlibat kepada konflik politik yang ada di Saudi waktu itu. Maka kemudian semua pendatang diminta untuk keluar dari Saudi, dan Kiai Mas Mansur memilih untuk pindah ke Mesir untuk belajar di Al-Azhar. Nah, ketika beliau minta izin kepada orang tuanya, Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, untuk pindah ke Mesir, belajar di Al-Azhar, ayahnya tidak menyetujui
karena ayahnya tahu di Mesir itu terutama di Kairo tempat orang yang banyak bersantai-santai gitulah gitu ya. Jadi belajarnya kira-kira enggak sedisiplin kalau di Mekah atau di Madinah gitu. Sehingga orang ayahnya tidak setuju, tapi enggak bisa lagi. Kiai Mas Mansur pokoknya tetap ke Mesir dan belajarlah di Al-Azhar. Meskipun waktu itu ayahnya tidak mengirimi bekal ya. Karena ayahnya enggak setuju, maka Kiai Mas Mansur enggak dapat bekal dari orang tuanya. Maka beliau belajar dengan mencari bekal sendiri, numpang di masjid dan macam-macam gitu. Tapi akhirnya ayahnya tahu bahwa Mas Mansur benar-benar belajar. Salah satu guru yang sempat beliau temui langsung, belajar langsung adalah Syekh Muhammad Rashid Ridho. Syekh Muhammad Rashid Ridho. Seperti Kiai Dahlan juga pernah ketemu Syekh Rashid Ridho tapi di Mekah. Nah, dari sinilah maka virus pembaharuan ya, virus pemikiran pembaharuan, pemurnian, karena Rashid Ridho ini kan dikenal sebagai penggerak dakwah salafiyah di Mesir ya, dakwah salafiyah ar-ruju' ilal kitab wa sunnah, ar-ruju' ilal Quran wal hadis asy-syarif ya. Itu Syekh Rashid Ridho, murid dari Muhammad Abduh murid dari Al-Afghani. Dari situlah maka Mas Mansur banyak mengenal pembaharuan Al-Afghani, Abduh dan Rashid Ridho. Dan di Mesir beliau merasa sudah cukup, maka pada tahun 1915 Kiai Mas Mansur pulang ke tanah air, dan yang menarik beliau menyempatkan mampir ke Yogyakarta. Jadi tidak langsung ke Surabaya, tapi mampir ke Yogyakarta, bertemu dengan Kiai Dahlan dan berdiskusi tentang perjuangan dan dakwah Islam. Tapi pertemuan itu tidak bisa berlangsung lama karena Kiai Mas Mansur harus segera pulang ke Surabaya, sehingga Kiai Dahlan menyarankan kalau ada waktu longgar silahkan datang ke Jogja lagi untuk mendiskusikan perjuangan. Nah, itu dua tokoh ini mulai dialog ya. Kiai Mas Mansur belum ada pikiran untuk bergabung dengan Muhammadiyah, tapi memiliki kesamaan visi dalam perjuangan. Setelah Kiai Mas Mansur pulang ke Surabaya, beliau terjun di dunia dakwah dan berkolaborasi dengan ulama-ulama di tanah air, ya. Ulama-ulama di Surabaya. Beliau bersahabat dengan Kiai Wahab Hasbullah, salah satu sahabat Kiai Hasyim Asy'ari, nanti mendirikan Nahdlatul Ulama ya. Jadi bersama Kiai Wahab Hasbullah mendirikan perguruan Nahdlatul Wathon. Yang ini memang nantinya Nahdlatul Wathon ini merupakan cikal bakal Nahdlatul Ulama. Jadi ini beda dengan Nahdlatul Wathon yang ada di NTB. Jadi ternyata sebelum NW di NTB sudah ada NW di Surabaya, Surabaya Gresik. Jadi beliau bersama Kiai Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Wathon, perguruan, dan kelompok diskusi yang beliau sebut dengan Taswirul Afkar. Namun dalam perkembangannya, diskusi Taswirul Afkar ini cenderung kepada perdebatan tentang khilafiyah dan furu'iyah. Termasuk perdebatan di situ ada perbedaan
pandangan dengan Kiai Wahab tentang perlu tidaknya bermazhab. Nah, sehingga Kiai Mas Mansur agak berbeda pandangan di sini dengan Kiai Wahab Hasbullah. Dan diskusi-diskusi itu mendapatkan kritik dari tokoh-tokoh ulama yang lain seperti Syekh Ahmad Surkati yang nanti menjadi perintis berdirinya Al-Irsyad. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan dari Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah, dan Hasan pendiri Persis. Nantinya menjadi pendiri Persis. Dan memang antara Persis, Al-Irsyad, dan Muhammadiyah ini seperti tiga bersaudara, kira-kira begitu ya. Sama-sama memperjuangkan pemurnian, meskipun cara perjuangannya agak berbeda. Maka pada tahun 1920 bersama Faqih Hashim, ini seorang ulama yang berhaluan pemurnian, murid dari Surkati, kemudian Haji Ali, ini juga ulama yang berhaluan pemurnian, mendirikan perguruan dan kelompok kajian namanya Ihya Usunnah. Ihya Usunnah. Yang menarik perhatian Cokro Aminoto, konon juga Bung Karno, ya. Bung Karno juga ikut dalam kajian ini, yang nanti pada tahun 20 itu juga mengundang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan berkunjung ke Surabaya, kemudian diundang oleh Kiai Mas Mansur, bahkan menginap di rumah Kiai Mas Mansur. Dalam tabliknya Kiai Dahlan di Surabaya itu diikuti oleh, termasuk diantaranya adalah Insinyur Soekarno, yang nanti menjadi proklamator kita dan menjadi anggota, bahkan menjadi pimpinan Muhammadiyah di Bengkulu. Jadi tertariknya Bung Karno kepada ceramah-ceramah dan pemikiran Kiai Dahlan, sebagaimana tertariknya juga Kiai Mas Mansur terhadap pemikiran Kiai Dahlan. Jadi beliau sangat tertarik kepada kepribadian dan pemikiran Kiai Dahlan. Seperti juga A.R. Sultan Mansur Barat ya. Mansur Barat ini juga begitu. Waktu itu Kiai A.R. Sultan Mansur menjadi dai dan bisnis wira swasta, dan menjadi dai di daerah Pekajangan, Pekalongan. Ketika Kiai Dahlan bertablik di Pekajangan, A.R. Sultan Mansur juga tertarik. Ini kok ada tokoh begitu mencerahkan pemikirannya, dan pesan-pesannya menusuk ke hati. Ini berarti orangnya ini menyampaikan pesan itu dengan ikhlas, sehingga tidak sekedar masuk dalam pikiran, dalam otak, dicerna otak, tapi masuk ke hati. Itu kalau A.R. Sultan Mansur. Maka A.R. Sultan Mansur kan membuntuti beliau pulang ke Jogja. Bagaimana kehidupan Kiai Dahlan disaksikan. Memang betul-betul Kiai Dahlan kalau jam 2 malam itu sudah berada di pojok masjid gede, sholat malam di masjid gede. Itu disaksikan langsung oleh A.R. Sultan Mansur. Jadi pemikirannya, pembicaraannya menarik, ternyata kepribadian, akhlaknya, ibadahnya juga. Itu belum puas. A.R. Sultan Mansur masih menguji lagi. Datang ke rumahnya sebagai musafir, beliau kekurangan bekal dan kekurangan pakaian. Karena Kiai Dahlan dalam berdakwah sekaligus berdagang, dagang batik, A.R. Sultan Mansur diberi batik, sarung batik, dan baju. Tidak dipinjami, tapi padahal beliau mau pinjam saja, tidak dipinjami. Tapi diberi, dan yang diberikan adalah yang baru. Itulah maka A.R. Sultan Mansur langsung kemudian bergabung dengan Muhammadiyah.
Kiai Mas Mansur juga begitu, tertarik dengan pemikiran dan kepribadiannya. Sehingga setelah diskusi panjang ketika beliau menginap di rumah Kiai Mas Mansur itu, dalam cerita disebutkan diskusi itu sampai menjelang subuh, sehingga malam itu tidak tidur. Menjelang subuh, kemudian sholat malam sampai masuk subuh, karena diskusi begitu intens. Akhirnya Kiai Mas Mansur bergabung menjadi anggota Muhammadiyah, bahkan terpilih menjadi Ketua Muhammadiyah Cabang Surabaya. Nah, berikutnya Mas Mansur penggagas Majelis Tarjih. Pada waktu Kongres ke-16 tahun 27 di Pekalongan, kalau nggak salah di Pekajangan Pekalongan. Karena waktu itu memang Muhammadiyah Pekalongan yang hidup itu ya di Pekajangan itu terutama. Tapi ya ada Wiradesa, ada macam-macam pusat-pusat kantong-kantongnya Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah dihidupi dengan wirausaha batik waktu itu di Pekalongan itu, Pekajangan Pekalongan. Nah, pada waktu Kongres ke-16 tahun 27, Mas Mansur mengusulkan, karena beliau menyaksikan ketika pertemuan-pertemuan itu ibadah orang Muhammadiyah itu macam-macam. Mungkin mazhabnya masih macam-macam. Mazhab yang diikuti ada yang ke Syafi'i, ada yang ke Hambali, ada yang ke yang lain. Ada yang mungkin mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, tapi ada yang mengikuti tokoh-tokoh yang lain. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pertikaian, menimbulkan percekcokan warga Muhammadiyah karena perbedaan khilafiyah dan furu'iyah. Maka beliau mengusulkan agar dibentuk majelis tarjih. Tapi usulan nama yang beliau sampaikan adalah majelis tasyrik, kemudian majelis tanfidz, dan majelis taftish. Jadi majelis itu ada 3. Yang pertama tasyrik, itu mungkin mengkaji aspek-aspek bagaimana penetapan hukum, bagaimana pensyariatan, jadi mengkaji ilmu-ilmu syariahnya. Kemudian tanfidz itu mungkin menetapkannya. Kemudian taftish itu melakukan evaluasi. Dan usulan itu diterima secara aklamasi, tapi kemudian nama yang disepakati 1 lembaga saja, yaitu Majelis Tarjih, yang di dalamnya ada proses tasyriknya, ada tanfidznya, ada taftishnya, kira-kira begitu. Nah, jadi majelis ini disebut tarjih, memilih pendapat yang rojih, kira-kira gitu. Memilih pendapat dan dalil-dalil yang rojih dari hadis-hadis, karena hadis diketahui berbagai macam hadis. Kalau Al-Quran sudah disepakati. Nah, hadis ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, bahkan ada yang maudhu, kemudian ada yang mutawatir, ada yang gharib, aziz, sebagainya. Sehingga perlu dirojihkan. Pendapat-pendapat ulama juga berbagai macam pendapat, sehingga menimbulkan berbagai macam khilafiyah. Kalau sebuah organisasi kok tentang pendapatnya, cara pikirnya itu berbahaya bagi persatuan dalam organisasi, itu keprihatinan Kiai Mas Mansur. Maka beliau mengusulkan itu dan diterima. Dan pada kongres tahun berikutnya di Yogyakarta, Kongres ke-17 tahun 28 di Yogyakarta, disahkanlah berdirinya Majelis Tarjih. Jadi usulannya tahun 27, pengesahannya tahun 28 pada muktamar tahun berikutnya.
Nah, maka ditunjuklah tim perumus yang diketuai oleh Kiai Mas Mansur. Ada anggota yang lain, AR Sultan Mansur ya. Ini sudah mulai Buya AR Sultan Mansur dan Kiai Mas Mansur persahabatan yang intens. Jadi konon ini cerita dari siapa ya? Buya Syafi'i Ma'arif ya. Buya Syafi'i Ma'arif bercerita ketika beliau masih anggota Majelis Tabligh dulu, cerita dua Mansur ini juga. Jadi kalau Kiai Mas Mansur sedang ceramah, maka AR Sultan Mansur pegang penanya begitu rupa. Jadi mencatat. Sebaliknya kalau AR Sultan Mansur yang bicara, Kiai Mas Mansur juga sama, memperhatikan dan mencatat. Jadi dua Mansur ini saling memperhatikan, saling mengambil pelajaran. Kira-kira seperti itu. Itulah indahnya persahabatan para pemimpin kita waktu itu. Ada Kiai Haji Mukhtar, sesepuh Muhammadiyah, ada Kiai Haji Abdul Mukti dari Kudus. Jadi kita itu mendapatkan dua Abdul Mukti dari Kudus. Abdul Mukti tahun 28 dan Abdul Mukti tahun sekarang ini. Profesor Dr. Abdul Mukti itu juga dari Kudus. Jadi alhamdulillah punya dua Abdul Mukti yang memiliki peran yang begitu rupa bagi perkembangan Muhammadiyah ya. Dua Abdul Mukti dari Kudus, Mukti lama dan Mukti baru. Ada Pak Karto Sudarmo ini dari Jakarta, tapi mesti bukan Jakarta asli, bukan Betawi, mesti dari Jawa, namanya Karto Sudarmo. M. Kusni juga dari Jakarta, Pak Yunus Anis dari Jogja. Nah, kemudian dibentuklah pimpinan Majelis Tarjih, ketuanya Kiai Mas Mansur, wakilnya Kiai Hajid, kemudian sekretarisnya Pak Aslam Zainuddin, dan Pak Jazari Hisam sebagai ketua, kemudian anggotanya ada Kiai Badawi, Kiai Hanat, Kiai Wasil, Kiai Fadil, dan ada beberapa anggota yang lain tidak disebutkan dalam catatan itu. Nah, di sini disebutkan tidak ada bendahara Majelis Tarjih karena seluruh kebutuhan Majelis Tarjih dipenuhi oleh pimpinan pusat. Jadi begitu rupa ya. Ini masih peran Kiai Mas Mansur di Muhammadiyah sebagai Majelis Tarjih ya. Nah, nanti pada tahun 37 beliau menjadi ketua PP Muhammadiyah seperti saya ceritakan tadi. Jadi ketika menjadi ketua Majelis Tarjih, beliau masih berdomisili di Surabaya, tapi bisa memimpin majelis itu dengan baik karena ada wakil Kiai Haji Raden Hajid, seorang tokoh muda juga waktu itu yang merupakan murid Kiai Dahlan langsung juga. Nah, pemikiran-pemikiran yang menarik dari ini saya tidak sempat menuliskan dalam bentuk PPT ini ya. Yang paling monumental pemikiran dari Kiai Mas Mansur di Muhammadiyah itu adalah langkah 12 ya. Langkah 12. Saya kira kita semuanya kenal ya, langkah 12. Tapi ini sudah jam 6 ya. Mungkin ternyata baru secuplik pemikiran beliau, belum belum semuanya kita ungkap, sudah jam 6, sudah 1 jam kita bicara. Padahal waktunya hanya jam 6 ya, Pak Dwi Fajri. Yang terpenting dari langkah 12, memperdalam masuknya iman. Kemudian ada menggembirakan, kemudian ada menegakkan amal intikot dan sebagainya itu ya. Itu yang mungkin menjadi penggerak ya,
penggerak dari Muhammadiyah itu khitoh ya. Khitoh pada zaman Kiai Mas Mansur itu ya khitoh yang berupa langkah 12 itu. 12 langkah Muhammadiyah. Nanti pada mulai tahun 4 bahkan sebelum itu sudah beliau juga berkiprah dalam keumatan dan kebangsaan. Beliau memimpin Putra, Pusat Tenaga Rakyat, juga bersama Bung Karno bergabung dalam 4 serangkai untuk perjuangan kemerdekaan, sehingga beliau ketika akhir hayatnya memang di Pulau Soro kalau bahasa Jawanya itu ya, oleh pemerintah Jepang waktu itu, sehingga beliau di akhir hayatnya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tapi dalam keadaan sangat memprihatinkan dan beliau sudah tidak normal, ucapan-ucapannya tidak terkendali, tapi ada ucapan yang menarik tadi, ila baituk ya Allah, ila baituk ya Allah. Mudah-mudahan dari situlah beliau betul-betul wafat dalam husnul khotimah sebagai pejuang, mujahid dan pemikir. Mungkin untuk sementara itu jadi masih sangat jauh dari kelengkapan, tapi mungkin secuplik sudah dapat kita ambil beberapa hal. Saya kira itu Mas siapa namanya? Ya. Adit. Ya, Mas Adit. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Samsul selaku Wakil Ketua Majelis Tabligh ya Ustaz, pimpinan pusat. Secara umum kita setelah mendengar ya ulasan dari Ustaz Samsul bagaimana Kiai Haji Mas Mansur menggagas Majelis Tarji, kemudian masuk ke dalam 4 serangkai, jelas bahwa Kiai Haji Mas Mansur merupakan hadiah bagi Muhammadiyah, juga merupakan hadiah bagi Indonesia. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, disilakan. Ini udah ada Pak Bahrul. Saya Pak. Silakan Bapak. Saya Pak. Iya, Ibu nanti yang kedua setelah Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sebelumnya mohon maaf, barangkali pertanyaan saya ini agak sedikit sensitif dan jangan dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Tapi supaya pengajian-pengajian yang kita lakukan ini bisa memberi manfaat kepada kita semuanya. Yang pertama pertanyaan saya, sepindah dari Surabaya ke Yogyakarta, ternyata Pak Mas Mansur ini ternyata punya Suaranya nggak jelas. Putus-putus Pak Bahrul. Salah maisha, yaitu kehidupannya, di mana dia bagaimana, masih jelas nggak? Ya, jelas. Bagus. Oke, ya. Jadi ketika pindah dari Surabaya ke Yogyakarta, Pak Mas Mansur ini, Kiai Mas Mansur ini ternyata bermasalah dengan masalah maisha, kehidupan. Dan dia harus mengajar di Muallim Muhammadiyah untuk menghidupi keluarga, biaya hidupnya. Ini Suaranya mohon maaf agak terputus. Cerita-cerita seperti ini hampir kita, ya saya apakan ya biar jelas ya. Biasanya video dimatikan bisa jelas. Oh ya, saya coba matikan videonya. Ya, jadi dia harus mengajar di Muallim Muhammadiyah untuk membiayai kehidupannya di Yogyakarta. Nah, cerita seperti ini hampir merata kita dengar di jajaran Ketua PP Muhammadiyah sampai Ahmad Azhar Bashir barangkali ya. Bahkan ketika mereka mendapatkan sangu
mendapatkan amplop dari cabang dari ranting, seperti kisahnya Pak AR yang datang ke Jakarta sebagai anggota MPR, lalu dimanfaatkan oleh sebuah cabang di Jakarta yang pengajian, kemudian selesai pengajian Pak AR Sultan Mansur diberi amplop yang berisi uang. Kemudian Pak AR Fakhrudin maksud saya, Pak AR Fakhrudin mengikannya, tapi cabang itu tetap memaksa. Lalu kemudian Pak AR Fakhrudin menyerahkannya menjadi ke PP Muhammadiyah, karena dia merasa bahwa perjalanannya dari Yogyakarta ke Jakarta sudah biayai oleh negara. Nah, dalam hal seperti itu, belakangan ini kita santer dan banyak sekali mendengar, bahkan sudah lama sebagai dosen yang sering membimbing mahasiswa ke praktek-praktek ngajar, saya sering sekali ketemu pada saat berkunjung ke sekolah itu kedatangan harus menunggu kepala sekolah karena sedang melayani dan berbicara dengan jajaran pimpinan majelis, pimpinan daerah yang datang ke sekolah itu. Dan setelah selesai itu biasanya kepala sekolahnya itu agak sedikit ngomel-ngomel gitu. Kenapa? Karena minta sangu gitu. Datang ke sekolah minta sangu gitu. Nah, ini kan jauh sekali sifat yang seperti itu dibandingkan dengan para pimpinan zuhud, qanaah, kemudian wara yang dicontohkan oleh para ketua putus juga Pak Buya Bahrul pada jam maupun Masya Allah, saya apakan ya biar jelas ya. Sekarang sudah jelas. Jelas, oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut cerita Pak Syamsul tadi, itu sering Mas Mansur ini memimpin rapat dalam keadaan tidak ada orang gitu. Nah, kalau sekarang, kalau kita rapat, sering pimpinan rapat itu harus ditunggu gitu. Kalau dulu Mas Mansur yang menunggu rapat karena nggak ada yang datang, lalu dia buka dan dia tutup gitu. Sekarang ini kita rapatnya sudah full tapi yang putus. rapat belum datang juga. Harapan ternyata tidak bergulir sampai kepada jajaran pimpinan sekarang. Yang terakhir pada Muktamar 53 pada Muktamar 1953 yaitu Muktamar ke-32 ternyata tidak ada yang bersedia dipilih. Nah, apa yang membuatnya sekarang ini kita lihat bagaimana panitia muktamar mengalami sudah Pak, demikian. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Bahrul. Disilakan Ustaz untuk menjawab pertanyaan Pak Bahrul. Iya, jadi yang disampaikan oleh Pak Bahrul ya itu memang dulu tahun berapa ya, waktu Pak Lukman Harun masih sebagai anggota PP Muhammadiyah ya, saya kira Muktamar Solo ya tahun 85 itu pernah ada gagasan Pak Lukman menggagas agar pimpinan Muhammadiyah itu digaji, agar pimpinan Muhammadiyah digaji supaya Muhammadiyah tidak dikelola dengan sambilan, kira-kira begitu ya. Tapi kan gagasan itu hanya sekedar gagasan dan tidak tidak disetujui ya, tidak disetujui oleh para pimpinan Muhammadiyah. Justru kalau Muhammadiyah digaji, pimpinan Muhammadiyah digaji, nanti dikhawatirkan malah akan ada efek-efek negatif yang lain, seperti tadi sudah dikemukakan oleh Pak Bahrul ya. Jadi kalau dulu orang-orang pemimpin-pemimpin kita kalau mendapatkan
kayak Pak R. Fahrudin mendapatkan amplop dari misi pengajian itu, kalau enggak dibuka di kantor, dibagi kepada para pegawai-pegawai kantor. Kalau Pak R itu kan kalau di rumah di Jogja waktu itu rumah yang beliau pakai sekarang menjadi kantor PP Cikditiro itu dibuka juga, dibagi-bagi kepada anak-anak yang apa ya, ikut hidup bersama Pak R. Ada mahasiswa-mahasiswa yang kayak ngekos tapi nggak ngekos itu karena nggak bayar gitu ya. Jadi apa namanya, yang ngawulo kepada Pak R belajar. Jadi beliau hidup di situ sambil kuliah, sambil belajar di kampus, kemudian tinggal di tempat Pak R itu. Nah sehingga kadang-kadang amplopnya itu dibuka di situ, sehingga apa namanya tidak sama sekali tidak untuk keluarga. Jadi itu zuhudnya ya, zuhudnya Pak R, dan itu juga didukung oleh zuhudnya Bu AR. Jadi Bu AR pun tidak menuntut apa-apa dari Pak R. Apa namanya pulang dari kemana-mana kok nggak bawa oleh-oleh, itu Bu AR nggak sampai apa namanya nggak berpikir ke situ. Ya, jadi pokoknya Pak R sudah bisa pulang dengan sehat, Pak R sudah berjuang dengan baik, itu Bu R sudah senang. Jadi apa namanya, peran ibu-ibu sangat penting ya. Di balik kezuhudan bapak-bapak seperti Pak R, ada kezuhudan ibu-ibu juga mendukung gitu ya. Bahkan dalam sebuah buku diceritakan Bu R masih, ketika Pak R sudah nggak ada, beliau masih selalu menyesali ya. Kenapa suatu ketika beliau bertanya kepada Pak R tentang rumah ya. Karena kan beliau hidup bersama Pak R tidak di rumahnya sendiri, rumah pinjaman dari PP dari Muhammadiyah yang sekarang jadi kantor PP. Suatu ketika Bu R nanya, Pak R, rumah kita gimana perkembangan rumah kita? Nah Pak R menjawab, pembangunan rumah kita tidak jelas karena pengembangnya lari gitu ya. Pengembangnya lari. Itu sampai bertahun-tahun Pak R sudah wafat, Bu AR masih menyesali kenapa kayak gitu kok saya tanyakan gitu ya. Nah, jadi mungkin ini menjadi pelajaran bagi kita juga ya, bahwa keikhlasan dan dari kayak Mas Mansur tadi harus pindah ke Jogja, tidak memikirkan nanti saya itu hidupnya dari mana. Tapi kemudian beliau ditugaskan untuk menjadi guru, bahkan sempat menjadi direktur Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah sambil menjadi ketua PP. Jadi itu betapa perjuangan. Ya kalau zaman Pak Amin Rais ketua PP, beliau bercerita sebagai ketua PP beliau mendapatkan bantuan dari PP Muhammadiyah itu beras 40 kilo setiap bulan. Atau setiap apa ya, lupa saya, setiap bulan atau setiap tahun, beras 40 kilo. Jadi itu apa namanya yang didapat sebagai ketua PP, ada bantuan beras 40 kilo. Itu cerita Pak Amin Rais selaku ketua PP. Saya kira sebelumnya Ki Azhar Basir dan sebagainya yang bersama gitu ya. Jadi memang ada sedikit seperti itu. Mungkin juga kalau melaksanakan tugas ke daerah difasilitasi atau kadang-kadang juga daerah yang membiayai, kemudian tapi ketika itu beliau seperti Pak R itu kalau pulang ke Jogja diserahkan kepada bendahara. Jadi apa yang didapat ketika turun ke daerah itu, pulang ke Jogja diserahkan kepada bendahara. Karena itu beliau merasa itu bukan hak beliau, karena beliau kemana-mana atas tugas Muhammadiyah, maka apa yang diperoleh pun harus dikembalikan kepada Muhammadiyah. Begitu barangkali yang dapat saya respon ya. Jadi ini menjadi pelajaran kita ya. Kalau sekarang, tapi apa betul tadi ada pimpinan kemudian minta sangu dalam tanda petik? Saya mungkin kalau saya berhusnudzon artinya supaya amal usaha juga memberi masukan kepada majelis atau
persyarikatan untuk operasional, mungkin seperti itu Allah ulang. Yang mantan-mantan kepala sekolah barangkali bisa menambahkan itu, Pak. Mudah-mudahan begitu husnudzon saya gitu ya. Jadi bukan datang saja sebagai pribadi minta sangu, tapi mungkin itu untuk alam. Mudah-mudahan begitu ya Pak Bahrul ya. Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah baik, terima kasih Ustaz Samsul. Alhamdulillah karena kita waktunya terbatas, mohon maaf Bapak dan Ibu, tinggal 2 penanya, ada Ibu Sukmeni dan terakhir nanti ditutup sama pertanyaan dari Ngkong. Silakan Ibu untuk bertanya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pertama mirip dengan pertanyaan kedua Pak Bahrul tadi tentang telatnya para anggota Muhammadiyah kalau rapat atau Aisyah. Jadi saya mengalami ini juga Pak Ustadz Samsul beberapa waktu dekade yang lalu. Jadi kalau kita rapat itu 1 jam kemudian baru mulai. Namun alhamdulillah sekarang ada perubahan gitu ya. Dan saya juga sering kalau memimpin rapat di tablik saya katakan begini. Karena saya pernah belajar dulu di dosen saya mengatakan toleransi dalam rapat itu harus berikan. Karena di jalan mungkin ada apa-apa sehingga kita berikan 5-10 menit. Jadi kalau kita mulai jam 10, saya tidak langsung buat jam 10, tapi 5-10 menit saya kasih kelonggaran waktu baru kita mulai. Nah ini mirip dengan Pak Bahrul tadi ya. Kemudian yang menarik buat saya Pak Ustadz, tadi saya mengatakan di awal ceramah ini yaitu tentang dimulainya atau dibukanya rapat itu dengan membaca basmalah dan hamdalah terakhir. Tapi yang saya dengar selama ini, katanya Pak Ustadz, benar apa tidak ini? Dahulu Muhammadiyah atau Aisyah di awal-awal berdirinya itu membaca hamdalah di awal. Ini benar nggak? Sehingga setelah ada perubahan-perubahan dipelajari tarjih segala macam, berubahlah menjadi dimulai dengan Bismillah, diakhiri dengan hamdalah. Nah ini benar nggak sejarah seperti ini? Jadi yang saya nanti salah mencatat pada anak-anak apa? Dahulu juga demikian Aisyah atau Muhammadiyah itu ya rapat seperti kaum-kaum Nahdlatul Ulama, Nahdliyin bahwa dimulai dengan hamdalah gitu loh Ustaz. Kemudian ketiga tentang perayaan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Saya mengalami waktu SD masih kecil SMP itu. Ibu saya bawa ke Musala Aisyah Muhammadiyah untuk melaksanakan acara Mi'raj Nabi atau Maulid Nabi. Namun sekarang sudah enggak lagi ya. Tadi mungkin dengan adanya ilmu yang kita dapati ke sini sehingga dikatakan bahwa Nabi tidak melaksanakan itu, maka kita pun tidak melaksanakan. Namun saya dari kecil sampai SMP itu masih melakukan itu di tempat di kota saya karena orang tua saya selalu melakukan itu karena katanya memang ada instruksi dari PP itu ya melaksanakan Isra Mi'raj dan Maulid Nabi. Namun sekarang tidak lagi. Nah, mohon penjelasan Ustaz bagaimana perubahan ini terjadi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ya disiplin waktu itu memang digerakkan kembali oleh Kiai Jarnawi waktu menjadi sekretaris tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi rapat tepat waktu itu mengambil pelajaran dari Kiai Mas Mansur itu. Yang waktu itu saya masih di IPM juga kita terapkan, tapi tidak se ekstrem Kiai Mas Mansur ya. Jadi tepat waktu misalnya disepakati jam 8 ya kita buka, kemudian kita skors. Kita skors mereka pada berdatangan, kemudian kita cabut. Nah, ini tadi sudah kita mulai, sehingga berikut-berikutnya dimohon untuk tepat waktu dan akhirnya bisa disiplin waktu. Nah kemudian tentang membuka dan menutup pakai baca hamdalah, tapi mungkin kemungkinan yang dimaksud dibuka dengan membaca hamdalah adalah dibuka dengan membaca Al-Fatihah barangkali, sehingga dimulai dari hamdalah Al-Fatihah itu. Tapi saya belum tahu itu tentang riwayat itu. Nanti saya cari apakah dulu juga dibuka dengan Al-Fatihah ya. Ya mungkin bisa jadi begitu karena umumnya umat Islam kalau membuka kegiatan-kegiatan dengan Al-Fatihah, di samping ada yang membuka dengan basmalah dan menutup dengan hamdalah. Nah, mungkin juga di Muhammadiyah sebagian seperti itu. Itulah maka termasuk yang oleh Kiai Mas Mansur untuk diusulkan agar ditarjihkan. Maka ada majelis tarjih. Nah, kemudian tentang Maulid dan Isra Mi'raj serta hari besar Islam yang lainnya,
saya kira di Muhammadiyah tidak ada larangan dalam arti secara pasti bahwa Maulid ini bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tidak begitu. Jadi Muhammadiyah menjadikan berbagai macam event peringatan Hari Besar Islam itu menjadi bagian dari kegiatan dakwah dan penyegaran agama. Selama acara Maulid itu adalah untuk menggali nilai-nilai keteladanan Rasul, termasuk menggali sunnah-sunnahnya, bukan dengan cara ritual-ritual tertentu yang tidak ada tuntunannya, maka itu Maulid Nabi tidak masalah. Sehingga di Muhammadiyah itu bahkan pada tahun berapa itu ya? 20-an kalau nggak salah, 20-an itu di Suara Muhammadiyah tahun 20-an atau sebelum itu ada pesan gerakan Maulid Nabi ya. Gerakan Maulid Nabi itu Suara Muhammadiyah masih pakai bahasa Jawa itu. Gerakan Maulid Nabi ya dengan cara pengajian, menggali nilai-nilai keteladanan Rasul, menggali sunnah Rasul, pokoknya mengambil pelajaran lah, bukan dengan ritual-ritual, apalagi makanannya harus tertentu, sebagainya, ya. Senang apa kan gitu ya. Begitu juga Isra Mi'raj. Jadi di Muhammadiyah tidak ekstrem bahwa Maulid karena nggak ada contoh dari Nabi, kemudian dianggap bid'ah, tidak begitu. Semuanya selama tidak melanggar ya, tidak menyimpang dari tuntunan Quran Sunnah, maka itu tidak termasuk ibadah khusus, maka itu bisa diselenggarakan dengan kepentingan-kepentingan yang baik ya, keperluan-keperluan yang baik seperti Isra Mi'raj, menggali nilai-nilai tentang sholat dan sebagainya. Saya kira itu Bu Sukma ini. Terima kasih Ustaz. Baik, terakhir nanti ditutup dengan closing statement dari Ustaz Samsul. Disilakan Kong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mas Samsul yang saya cintai, saya banggakan. Mungkin video Mas Samsul lah yang sering saya putar, yang sering saya cari. Dan saya pernah bertanya-tanya, kenapa Mas Samsul ini begitu menguasai dalam hal tarjih ya? Ternyata ada hubungan dengan Mas Mansur. Mas Mansur ini pencetus tarjih. Sekarang saya akan berikan gelar, jangan Pak Kiai Samsul, Mas Mansur dan Mas Samsul. Nah ini apa itu ya? Sama-sama di bidang tarjih ya. Pencetus dan sekarang penerus kira-kira begitu. Sama dari Jawa Timur juga. Sama Jawa Timur juga ya. Jadi saya merekomendasikan kepada kawan-kawan kalau ingin tahu bagaimana isi tarjih, cari video Mas Samsul ya. Nah itu. Kemudian saya memiliki satu pemahaman, bahkan saya rasakan sendiri bahwa cerita-cerita tentang para pengurus PP Muhammadiyah ini memiliki kekuatan yang luar biasa ya. Tetapi saya menyayangkan belum ada semacam buku yang isinya tentang cerita-cerita keteladanan para pimpinan pusat ini ya. Saya kira pada saat saya menghadiri acara di Sanggar Prapitasari tahun 82 kalau tidak salah, Pak AR cerita itu langsung menggerakkan hati para mustami, para jamaah saat itu, hanya cerita bagaimana Muhammadiyah hidup di Jakarta adalah turunan dari para pedagang batik. Saat itu Pak Nandi Rahman langsung ngambil dus aqua ya, langsung mendatangi orang-orang untuk mengeluarkan uangnya. Itu karena kekuatan Pak AR bercerita tentang bagaimana membangun Muhammadiyah. Nah, saya tertarik ya dengan cerita-cerita itu, tetapi ada satu pimpinan pusat yang saya belum tahu, belum saya merasakan apa kelebihannya atau cerita-cerita apa yang muncul menjadi spirit dari pimpinan pusat ini, yaitu Pak Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, kalau Pak Amin saya pernah ya, saya waktu naik beca di Jogja, saya tanya, Mas,
kenal Pak Amin. Oh, siapa yang tidak kenal di Jogja ini? Pak Amin itu orang hebat, kira-kira kan begitu ya. Keraton aja bisa dipakai oleh demo oleh dia ya. Kira-kira begitu kan, hebat banget itu. Nah, kemudian Buya Syafi'i ini apa? Nah, mohon penjelasan. Yang berikutnya adalah apa ya? Saya kira udah, karena udah siang. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Engkong. Disilakan Ustaz Samsul. Ya, terima kasih Pak Engkong. Apa namanya? Engkong Endang Surahman. Beliau ini guru saya lah, beliau ini. Astagfirullah, jangan begitu, jangan begitu. Jadi apa namanya, Kiai Mas Mansur itu ya memiliki keteladanan seperti itu rupa ya. Pemikirannya, perjuangannya, juga keikhlasannya. Dia harus bedol keluarga dari Surabaya ke Jogja. Tidak memikirkan nanti saya akan hidup dari mana. Ya. Mungkin beliau tetap berpegang kepada itu. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, saya kira juga bapak-bapak pimpinan kita mudah-mudahan seperti itu juga. Ya sampai sekarang kan PP Muhammadiyah yang 13 yang sekarang ini sudah berkurang berapa itu? Ada beberapa yang dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan semuanya diterima amalnya oleh Allah Ta'ala yang mendahului kita itu. Ya apa namanya, ya begitulah mereka menikmati perjuangan. Ya. Jadi perjuangan ini sesuatu hidangan yang diberikan oleh Allah kepada kita nikmati. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi berjuang di Muhammadiyah itu menjadi kenikmatan tersendiri. Nah, termasuk Buya A.R. Sultan Mansur itu juga di dalam, tadi kan kalau disebut oleh Engkong tidak ada buku-buku yang mencatat, ini diantaranya ini buku tentang Buya A.R. Sultan Mansur. Jadi saya sebutkan. Yang ini buku tentang Kiai Mas Mansur. Mungkin nggak bisa begitu jelas ya. Ya, jelas. Ini Mas Mansur Sapu Kawat dari Jawa Timur. Kemudian Pak Jarnawi itu menulis buku apa ya itu? Pokoknya pejuang-pejuang Muhammadiyah di samping yang para Muhammadiyah. Matahari Muhammadiyah ya, Pak Nandi ya. Iya. Matahari Muhammadiyah. Di sana ya beliau cerita Kiai Mas Mansur, cerita Kiai Suja, cerita yang lain-lainnya itu ya. Jadi ada beberapa yang Kiai Suja sendiri menulis tentang Kiai Dahlan ya, dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sudah banyak. Kemudian juga Pak Sukri AR itu juga menulis beberapa ya. Beliau juga banyak itu koleksi ceritanya ya. Tulisan terakhir beliau di Suara Muhammadiyah yang edisi terakhir ini, beliau menulis tentang Nyai Abdullah. Nyai Abdullah itu istri Kiai Dahlan yang dari Keraton Yogyakarta. Jadi setelah beliau punya istri Nyai Walidah, karena ingin berperan dakwahnya di keraton, dan itu diminta oleh Hamengkubuwono ke-7 kalau tidak salah, yang kemudian membiayai dan mengutus beliau untuk haji yang kedua ke Mekah sambil belajar lagi, itu dengan syarat menikahi putri keraton namanya Nyai Abdullah ini. Kalau ini namanya Nyai Sutiah. Monggo dibaca di Suara Muhammadiyah terbaru, judulnya Nyai Abdullah. Dan dari Nyai Abdullah ini Kiai Dahlan punya putra namanya Haji Duri. Haji Duri ini nanti menjadi bendahara pada waktu ketua PP-nya Kiai Mas Mansur juga. Jadi ada hubungannya dengan Kiai Mas Mansur ya. Jadi Kiai Dahlan itu di samping ada Nyai Walidah, ada Nyai Abdullah, ada Nyai siapa lagi yang dari Cianjur itu ya. Jadi perjuangan beliau didukung oleh istri-istri yang ikut berjuang juga ya. Di ceritanya Pak Sukri itu, Haji Duri pernah
berebut biolanya Kiai Dahlan, dengan Kiai Sirat Dahlan, bukan Agil Sirat, Kiai Sirat Dahlan, putra Kiai Dahlan dengan Bu Nyai Walidah. Nah, oleh Bu Nyai Walidah diingatkan, ini sudah waktunya sholat, sehingga biolanya itu direbut oleh Nyai Walidah sampai biolanya rusak. Itu cerita kecil, tapi itu ada nilai-nilai perjuangan yang mungkin bisa monggo nanti dibaca di Suara Muhammadiyah yang terbaru. Maaf Ustaz, yang kami harapkan itu adanya cerita-cerita dari semua pimpinan pusat itu terhimpun dalam satu buku gitu kan. Ini kan enak dibaca. Oh iya. Kayaknya ada juga itu di ketua PP dari sekian sampai sekian itu ada kayaknya. Oh iya kalau itu saya judulnya anekdot. Ada anekdot yang Pak Sukri tadi. Tapi ada buku yang mengumpulkan cerita kisah tentang ketua-ketua PP, kalau nggak salah sampai Kiai Azhar Basir, yang setelah itu belum ada lagi. Terakhir tentang Pak Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i Ma'arif ini kebetulan saya beberapa kali mendampingi beliau ketika beliau masih anggota Majelis Tabligh. Ketuanya waktu itu Pak Amin, ketua Majelis Tabligh. Anggotanya ada Pak Watik Prateknya, ada Pak Buya Syafi'i Ma'arif, ada Pak Kiai Suprapto Ibnu Jurem, termasuk Kiai Muhammad Muqaddas. Nah, Buya Syafi'i ini keteladanannya adalah kesederhanaan beliau. Jadi beliau itu pernah berdakwah ke Lamongan ya. Ditugaskan oleh Majelis Tabligh berdakwah ke Lamongan, itu naik bis oper bahkan sampai di Tuban. Beliau karena di Tuban ke Lamongan itu jalannya kecil, nggak ada bis waktu itu, adanya hanya Isuzu Elf atau Isuzu itu. Jadi beliau bersama pedagang ayam gitu biasa. Dan ketika saya pernah mendampingi beliau ke daerah Batu Retno kemudian menuju Pacitan, beliau cerita, di sini tempat saya dulu dagang ayam. Jadi beliau pernah pada masa ada pemberontakan PRRT Permesta di Sumatera Barat, kan beliau tidak mendapatkan kiriman dari keluarganya. Kemudian beliau belajar sambil mandiri berdagang. Belajarnya waktu itu kuliahnya di UNCOK, Universitas Cokroaminoto, Surakarta. Belajar sejarah waktu itu. Jadilah beliau menjadi ahli sejarah. Jadi tetap ada sisi-sisi keteladanan dari beliau, kesadaran beliau, sampai sekarang pun kedisiplinan beliau dalam beribadah sesuai tarjih, kemudian tapi kalau pemikirannya memang melanglang buana yang kadang-kadang kita tidak sesuai pemikirannya, tapi dalam hal yang lainnya ada hal-hal yang bisa kita tarik keteladanan dari beliau. Kira-kira begitu Pak Endang. Ya, mohon maaf sedikit saya komentar Mas Samsul. Jadi saya pernah mendapatkan cerita tentang Mas Amin dengan Mas Syafi'i Ma'arif ini yang sama-sama kuliah di Amerika. Mereka berjanji kalau di antara mereka ada yang main perempuan selama di Amerika itu, sama kuliah itu, maka jangan pernah berani khutbah nanti pulang ke Indonesia. Nah, ternyata Pak Amin khutbah, Buya Syafi'i Ma'arif khutbah. Berarti mereka bertahan tidak tergoda dengan perempuan. Nah, itu pernah dapat cerita. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya kira sebagai penutup kisah tentang Kiai Mas Mansur yang begitu rupa perjuangannya dan akhir hidupnya karena siksaan di penjara pemerintahan Jepang di Surabaya waktu itu begitu mencekam ya, sehingga beliau akhirnya memang agak mengenaskan kira-kira begitu. Tetapi masih ada sisi-sisi di balik mengenaskan dan beliau sudah tidak sadarkan diri. Ucapan-ucapannya tadi ada
ila baituk ya Allah, ila baituk ya Allah itu merupakan mudah-mudahan ucapan bawah sadar dari seorang pejuang yang ikhlas dalam berjuang dan bisa memberi keteladanan bagi kita sebagai penerus-penerus perjuangannya. Saya kira demikian, Mas Adit. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.